Apa kutu dan jamur kucing menular ke manusia? Yuk kita bahas guys. Hai guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Kita ditemenin sama anak-anak ini guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal jamur dan kutu kucing. Apakah bisa menular ke manusia? Jamur apa yang bisa menular dan tidak? Dan kutu jenis apa yang bisa menular dan tidak ke manusia guys ya. Disclaimer, nggak ada maksud untuk menggiring opini negatif soal kucing, karena aku pecinta kucing dan punya banyak kucing guys ya. Tapi ini sebagai wawasan atau pengetahuan kita sebagai pemilik kucing aja guys ya. Tapi sebelumnya aku mau berbagi informasi dulu soal sampo yang bisa membasmi kutu sekaligus jamur pada kucing guys. Ini adalah sampo Max Paw guys ya. Max Paw Shampoo and Conditioner ini bagus banget, bisa diandalkan banget untuk membasmi kutu sekaligus membasmi jamur pada kucing guys ya. Karena sampo ini mengandung antibakterial, antivirus dan juga antifungal atau anti jamur, dan ada dua varian di sini guys ya. Yang ini adalah varian Triple Shine and Smooth. Ini untuk perawatan bulu kucing harian, membuat bulu kucing lebih lembut, lebih indah, lebih sehat dan berkilau, dan juga bisa membasmi jamur guys ya, karena dia mengandung antifungal. Sedangkan yang ini adalah varian Triple Strength Flea and Tick guys, untuk membasmi kutu dan juga bisa untuk membasmi jamur karena kandungannya juga ada antifungalnya guys ya. Jadi kalau kucing kalian jamuran plus kutuan, sebaiknya pakai yang varian ini guys ya. Max Paw Shampoo ini adalah sampo berbahan herbal atau berbahan alami guys ya. 92% kandungannya adalah bahan herbal guys. Jadi kita tenang ya, nggak takut ada efek samping negatif ke depannya karena ini berbahan herbal, dan juga kita nggak takut terjadi infeksi atau iritasi pada kulit kucing kita guys ya. Hindari kucing Anda dari infeksi dan iritasi, gunakan sampo berbahan alami untuk melindungi kulit dan bulu kucing Anda, karena kesehatan dan kebahagiaan mereka tak ternilai harganya. Langsung check out aja di keranjang atau klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang aku pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita lanjut soal masalah kutu dan jamur kucing ini ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu masalah kutu guys ya. Jadi apakah kutu kucing ini bisa menular ke manusia, menginfeksi manusia, dan bisa hidup di tubuh manusia atau di rambut manusia seperti kutu manusia atau seperti yang terjadi pada tubuhnya kucing gitu guys ya. Nah, dari yang aku baca bahwa kutu kucing ini memang bisa pindah atau menular ke manusia guys ya, bisa juga menggigit manusia. Nah, efeknya pun sama guys ya, kita bisa gatal-gatal atau bentol-bentol merah-merah biasanya kalau kita digigit oleh kutu kucing ini guys ya. Tapi jangan khawatir guys ya, dari yang aku baca banyak artikel begitu ya, ternyata kutu kucing ini memang bisa pindah ke manusia atau menggigit manusia, tapi kutu kucing ini nggak bisa untuk hidup atau berkembang biak atau menetap di tubuh manusia guys ya. Karena tubuh manusia ini berbeda dengan kucing, kita nggak punya bulu, badan kita tidak berbulu, dan kutu kucing itu tidak bisa hidup di permukaan kulit seperti ini lama-lama gitu guys ya. Jadi mereka bisa aja pindah dan menggigit manusia, tapi tidak akan bisa hidup, menetap dan berkembang biak gitu ya. Nggak bisa menjadikan manusia sebagai inangnya gitu guys ya. Terus begitu juga dengan di rambut manusia guys ya. Dari yang aku baca juga begitu ya, bahwa kutu kucing ini tidak bisa bertahan lama di kepala manusia sekalipun di bawah rambut gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, tapi tetap kita harus menjaga kucing kita agar terbebas dari kutu guys ya. Jadi intinya kutu kucing dan kutu manusia ini adalah spesies yang berbeda begitu ya, habitatnya pun berbeda. Jadi kutu kucing ini tidak bisa hidup di tubuh manusia, tidak bisa menjadikan manusia sebagai inangnya karena memang bukan habitatnya di tubuh manusia. Intinya seperti itu guys ya. Terus yang kedua, jamur pada kucing ini. Apakah jamur kucing ini bisa menular ke manusia? Jawabannya dari artikel yang aku baca, dari banyak informasi yang aku dapat gitu guys ya, bahwa jamur kucing ini ada jenis jamur yang bisa pindah ke manusia atau menular ke manusia, ada juga yang tidak. Nah, jamur kucing yang bisa menular ke manusia terutama adalah jamur ringworm guys ya. Nah, ringworm ini adalah jamur kudis. Kalau di manusia itu kudis gitu guys ya. Jadi sama aja gitu ya. Dia bisa di kucing, bisa juga di manusia. Jadi kalau misalkan kucing kita ada ringworm, jamur ringworm seperti ini gitu guys ya, itu hati-hati dalam menanganinya gitu ya. Sebaiknya pakai sarung tangan dan harus cepat-cepat disembuhkan, diobatin gitu ya, dimandikan pakai shampoo seperti Max Paw tadi, ataupun pakai salep-salep yang anti jamur gitu guys ya. Karena itu menular ke manusia, dan aku pribadi jujur aja sering banget ya ketular ringworm ini dari dulu gitu guys ya. Tapi itu bukan penyakit yang gimana membahayakan juga, enggak, cuma gatel banget aja gitu guys ya. Dikasih salep juga, salep-salep murah, salep warung juga langsung sembuh sih gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir juga, walaupun ini bisa menular ke manusia si ringworm ini guys ya. Terus yang kedua ada scabies guys ya. Nah, scabies ini adalah infeksi kulit pada kucing yang disebabkan oleh tungau sebenarnya ya. Banyak orang mengira bahwa scabies ini adalah jamur, tapi sebenarnya scabies ini bukan jamur, melainkan infeksi kulit yang disebabkan oleh tungau. Tungaunya kecil banget guys ya. Tungau scabies ini, tungaunya bisa berada di bawah kulit kucing. Jadi kayak si tungau scabies ini menggerogoti dari bawah kulit kucing. Makanya biasanya scabies ini pengobatannya harus injeksi juga, disuntik gitu ya. Obat scabiesnya juga pakai pengobatan luar, pakai salep dan lain sebagainya itu ya. Jadi intinya scabies ini adalah infeksi tungau yang menyebabkan terjadinya infeksi kulit pada kucing yang bentuknya bisa mirip-mirip seperti jamur. Jadi banyak orang pikir ini adalah jamur scabies gitu guys ya. Dari yang aku baca, dari banyak informasi yang aku baca, bahwa scabies ini juga bisa menular ke manusia guys ya. Jadi kalau misalkan kita menangani kucing-kucing yang kena scabies, sebaiknya pakai sarung tangan atau lebih hati-hati lagi begitu ya, lebih bersih lagi, menjaga kebersihan setelah kita pegang kucing yang kena scabies. Mungkin gitu ya, harus disabunin
bener-bener gitu ya guys ya, biar kita tidak tertular oleh si skebis ini gitu guys ya. Nah oke, segitu dulu guys ya informasi dari aku, itu dari yang aku baca-baca gitu ya. Jadi intinya tetap jaga kesehatan dan kebersihan kucing kita gitu ya, sama dengan halnya kita menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi kita atau diri kita guys ya. Karena pada dasarnya kita melihara hewan apapun ya, binatang apapun, termasuk kita memelihara manusia, anak manusia pun kalau nggak dijaga kesehatan dan kebersihannya, bisa aja itu berdampak ke kita atau menularkan penyakit ke kita guys ya. Nggak hanya kucing aja guys ya. Oke gitu guys informasinya, semoga bermanfaat begitu ya. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, silakan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys, bye.